Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di sini. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kaitan antara model konsep pendidikan dengan model konsep kurikulum. Adapun nama-nama kelompoknya, yang pertama Mila Jamilatul Latifah, yang kedua Muhammad Fajar Arwiba, Muhammad Abdul Al-Ghifari, yang keempat yaitu Muhammad Adam Al-Kausar Janata, dan yang terakhir Muhammad Ijul Haq. Dan materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar kurikulum subjek akademik yang akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Al-Ghifari. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Al-Ghifari. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang konsep dasar kurikulum akademik. Nah, menurut Sukmadinata, model kurikulum subjek akademis adalah tipe kurikulum tertua yang bersumber dari pendidikan klasik, berorientasi pada masa lalu, di mana kurikulum dipandang sebagai proses untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik tergantung kepada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari disiplin ilmu. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya menjadi lebih bersifat intelektual. Jadi kurikulum subjek akademis adalah kurikulum yang berorientasi pada masa lalu dan peserta didiknya tergantung kepada segi apa yang diajarkan oleh pendidiknya. Karena kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan. Nah, selanjutnya kurikulum subjek akademis juga bersumber dari pendidikan klasik, yaitu paralinialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Proses belajar yang sangat bergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu yang pertama melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, yaitu di mana murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan sekedar mengingatnya saja. Yang kedua adalah studi yang bersifat integratif. Itu pendekatan ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif terpadu. Mereka mengembangkan suatu model kurikulum yang terintegrasi. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri model kurikulum yang dikembangkan. Yang pertama, menentukan tema-tema yang membentuk satu kesatuan atau unifying theme yang dapat terdiri atas suatu proses kerja ilmu, fenomena alam, atau masalah sosial yang membutuhkan pemecahan secara ilmiah. Nah, ciri yang kedua adalah menyatukan kegiatan belajar dari beberapa proses ilmu. Dan ciri yang ketiga adalah menyatukan beberapa cara atau metode belajar yang sudah ada. Nah, selanjutnya pendekatan perkembangan kurikulum yang ketiga adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis, yaitu di mana mereka tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu kealaman, ilmu sosial, dan lain-lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan.
Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada Muhammad Abdul Al-Ghifari atas pemaparan materinya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ijul Haq tentang karakteristik kurikulum subjek akademis. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kurikulum subjek akademis. Yang dimana karakteristik di sini nanti akan menjelaskan mengenai tujuan kurikulum subjek akademis, lalu ada metodenya, lalu ada kurikulumnya, kurikulum organisasi, dan juga nanti akan menjelaskan mengenai kegiatan belajar mengajar, juga evaluasi belajar. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kurikulum subjek akademis terlebih dahulu. Tujuan kurikulum subjek akademis di sini yang diambil dari menurut Sukma Dinata, di mana tujuan kurikulum subjek akademis adalah untuk memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para siswa untuk menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan menjadikan para siswa ini berpengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Dan diharapkan juga para siswa itu memiliki konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat ataupun di sekolah. Nah, jadi tujuannya di sini sudah jelas ya menurut Sukma Dinata, di mana banyak gitu yang sangat diharapkan, yaitu salah satunya siswa memiliki konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat ataupun di sekolah. Lalu yang kedua, kita masuk ke metode pembelajaran yang diambil dari kurikulum subjek akademis. Metodenya ini yang paling banyak digunakannya adalah dengan pameran atau eksposisi dan inquiry. Dan ide-ide yang diberikan oleh guru lalu akan nanti dielaborasi oleh peserta didik sehingga dapat menguasai. Nah, itu adalah metode pembelajarannya dari kurikulum subjek akademis. Nah, kita masuk ke organisasi kurikulumnya. Di sini masih sama menurut Sukma Dinata. Bahwasanya beliau berpendapat organisasi kurikulum subjek akademis ini memiliki pola organisasi ataupun materi pelajaran yang intinya, dan pola-polanya di sini, pola-pola organisasi yang terpenting itu ada 4 poin. Ada 3 poin. 4 benar, ada 4 poin. Yang pertama di sini ada correlated curriculum, yang dimana kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi ataupun konsep yang dipelajari dari suatu pelajaran dengan pelajaran yang lain, tanpa menghilangkan perbedaan esensi dari setiap pelajaran. Lalu pola-pola yang kedua, kita masuk ke unified atau concentrated curriculum. Nah, kurikulum ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu ini dibangun dari berbagai tema pelajaran. Dan yang ketiga, ada integrated curriculum, di mana pola organisasi kurikulum ini memperhatikan warna dari disiplin ilmu. Bahan ajarnya juga di sini diintegrasikan menjadi satu keseluruhan yang disajikan dalam bentuk satuan unit. Dan yang terakhir ada problem solving curriculum. Nah, pola organisasi isi berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi oleh kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Hal ini diambil itu dari buku ya yang dicantumkan di tabel di sini. Nah, lalu yang setelah tadi masuk ke organisasi kurikulum, kita masuk ke kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di sini, para pengembang kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Lalu dari evaluasi belajarnya juga, kurikulum subjek akademis ini menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi, disesuaikan dengan tujuan dan mata pelajaran. Nah, itu tadi ada 5 poin utama mengenai karakteristik kurikulum subjek akademik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi ke MC.
Terima kasih kepada Saudara Izul Haq. Materi selanjutnya tentang kegunaan kurikulum subjek akademis bagi siswa yang akan dijelaskan oleh Muhammad Adam Al-Kausar Al-Janata. Kepadanya dipersilakan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya lagi di jalan teman-teman. Bentar dulu. Langsung saja ya. Kegunaan subjek kurikulum bagi siswa. Subjek akademis lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Mereka umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar dan lebih mengutamakan susunan isi, yaitu apa yang diajarkan. Proses belajar yang ditempuh oleh siswa sama pentingnya dengan penguasaan konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi. Jadi, kurikulum ini berguna untuk siswa agar siswa dapat berpikir secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir siswa tersebut. Dilihat dari tujuan kurikulum, bagi subjek akademis, siswa dapat menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplin ilmu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Apa perlu ada tambahan lain mungkin? Iya. Cukup, Adam, cukup. Oh, tunggu. Ada hal lain yang mungkin saya... Bentar. Fungsi kurikulum juga secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya adalah yang pertama, maksudnya 1, tujuan nasional atau pendidikan nasional. 2, tujuan institusional. Yang dimaksud adalah lembaga atau institusi, bisa disebut juga sekolah. Yang ketiga ada tujuan kurikuler, bidang atau biasa disebut bidang studi. Yang keempat ada tujuan instruksional, atau biasa disebut juga penjabaran bidang studi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi kurikulum dapat dibagi ke dalam beberapa pengelompokan berdasarkan pihak yang berkaitan dengan kurikulum tersebut. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat dengan mudah memahami berbagai materi yang diberikan, ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, diharapkan juga agar peserta didik atau siswa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru di masa depan dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal kehidupan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin cukup ya. Iya, alhamdulillah. Adam, terima kasih banyak dari saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi yang telah wabarakatuh. memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi ini. Ya, Adam. Terima kasih kepada Adam telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep dasar kurikulum humanistik yang akan dijelaskan oleh Mila Jamilatul Latifah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Jamilatul Latifah akan membahas tentang konsep dasar kurikulum humanistik. Baik, langsung saja. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalist education, yaitu John Dewey dan J.J. Rousseau. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dan berasumsi bahwa anak atau siswa adalah yang utama dan pertama dalam pendidikan. Mereka percaya
bahwa siswa mempunyai potensi, punya kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Lalu, selanjutnya, pandangan mereka berkembang sebagai reaksi terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual dengan peran utama dipegang oleh guru. Berkat situasi tersebut, anak mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Tugas guru adalah menciptakan situasi yang permisif dan mendorong siswa untuk mencari dan mengembangkan pemecahan diri. Lalu pendidikan mereka lebih menekankan bagaimana mengajar siswa atau mendorong siswa dan bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Tujuan pengajaran adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Nah, jadi konsep kurikulum humanistik ini memandang kurikulum itu sebagai alat untuk mengembangkan diri setiap individu siswa, dan siswa diberi kesempatan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Setiap individu itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi mulai dari mendasar hingga yang lebih tinggi. Dan konsep ini melahirkan bentuk kurikulum yang benar-benar berpusat kepada anak didik. Dan konsep ini memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar sesuai minat dan kebutuhannya masing-masing. Substansinya berupa rencana belajar yang disusun bersama anak didik dan guru. Dan tujuan kurikulum humanistik ini menekankan pada segi perkembangan pribadi, integrasi, dan ekonomi individu. Tujuan ini dipandang dapat menjadi sarana mewujudkan diri. Dan contohnya yaitu tugas pendidikan dalam konsep ini adalah membantu individu dalam upaya mencapai perwujudan diri melalui pengembangan potensi yang dimilikinya. Jadi oleh karena itu kurikulum sekolah disusun dengan mengindahkan keserasian antara perkembangan pribadi dan perkembangan kognisi secara simultan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mila telah menjelaskan materi yang berkaitan tentang konsep dasar kurikulum humanistik. Dan selanjutnya dan yang terakhir pula yaitu tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum humanistik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kelebihan dari kurikulum humanistik terhadap pembelajaran dengan teori ini sangat cocok diterapkan untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasian ini adalah siswa merasa senang, merasa bergairah, gitu, berinisiatif dalam pembelajaran, dan terjadi perubahan pada pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Lalu siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, serta tidak terikat oleh pendapat orang lain dan dapat mengatur pribadinya sendiri secara tanggung jawab gitu, tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar peraturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Kemudian pada kekurangannya yaitu meskipun kurikulum ini menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik dan keterlibatan emosional yang tidak selamanya berdampak positif gitu bagi perkembangan individual peserta didik. Mungkin itu dari saya. Lanjut pada kesimpulan. Kurikulum yang digunakan dalam lingkungan pendidikan dapat berupa realisasi dari masing-masing model kurikulum.
dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan yang diputuskan pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan. Model konsep kurikulum sangat mewarnai pendekatan yang diambil dalam perkembangan kurikulum. Sebagai kajian teoritis, model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Dimaklum juga karena kita pun masih belajar. Saran yang positif sangat kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.